ya guys, kalian inget gak sih hari ini tuh hari apa? Hari ini tuh tanggal 28 Oktober, berarti hari ini tuh hari Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda NDCU masa lemes, loyo, letih. Coba sekali lagi ya, lebih semangat lagi. NDCU Central Park, Shalom! Luar biasa. Mari hari ini kita mau datang sama Tuhan. Siapkan hatimu. Let's make way for Him. Holy Spirit, you're welcome. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions 'cause I came for you. I came for you. I need you more than nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. So I came for you. I came for you. Come on, lift up your voice. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, oh,
you come and move upon this place. Mari sama-sama sembah Tuhan. Beberapa menit ke depan mari ungkapkan rasa syukurmu lewat penyembahanmu sama Tuhan. We've come for you, Lord. We've come for you, Lord. Would you come and move? Would you fill this place with your love? God is near to those who call on Him. Tuhan tuh dekat sama siapapun yang datang dan cari Tuhan. Jadi ayo datang sama Tuhan. Let's come and worship Him. Let's come and seek Him at all circumstances in your lives. Let's walk in the goodness of God. Let's walk in His presence, and you will see the light. So if today you've come for Him, come on, reach out to Him. Holy Spirit, come on, fill this place. We worship You. We worship You, Lord. One more time, sing it all together. Holy Spirit, You are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Come and send Your fire, Lord. Send Your fire, release Your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Come on, let's make way for Him one more time. Come on, let's sing this. We make way, we make room. Lord, let Your Spirit move. Holy Spirit, have Your way. Have Your way. Come on, reign this place, God. This place. Lord, we have come for You. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan di kita. Haleluya. Yes, Lord. We've come today to praise You. Kami datang hari ini, kami mau tinggikan nama-Mu, Tuhan. Kami bawa hidup kami, kami mau tinggikan nama-Mu, King of all kings, Lord of all lords, my true and only one Savior and Redeemer. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap buka ibadah and this youth hari ini. Tapi kita yang siap katakan, Amen. Woo! If you have a story to tell, if you have a testimony to tell, come on, sing it through this song. I saw sickness fall like lightning. I saw darkness run for cover.
fall. Every voice in this place, come on, sing this out. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. If you believe that great things are coming your way, come on, sing it louder. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done.
dalam hadirat Tuhan. Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara onsite minggu depan, sudah tidak perlu lagi melakukan seat booking ya. Jadi teman-teman dapat langsung datang saja ibadah onsite NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore, tepatnya di Apple Tower lantai 8. Dan ibadah onsite NDC Youth Living Road akan diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar ini. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Memuji nama-Mu Yesus. Sepanjang hidup kami percaya ada satu penolong yang setia, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Mari bawa hatimu, bawa penyembahan terbaik bagi nama Tuhan. Ini iman percaya kami, ini seruan kami anak-anak-Mu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku.
Yesus. Kami percaya Tuhan, pertolongan dari-Mu nyata. Kami percaya kasih-Mu nyata. Kami percaya kuasa-Mu mengalir Yesus. Kami berseru padamu Tuhan. Kami berseru Yesus. Kaulah Raja kami. Kaulah penolong yang setia. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Kau penyelamat kami. Untuk selamanya kami akan memuji nama-Mu Yesus. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi. Terpujilah Kau Aku di atas segalanya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari semua mata terpejam, kita fokus kepada Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya kalau Engkau di tengah-tengah kami. Aku berdoa Tuhan Kau jamah setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami masalah, mungkin ada di antara kami yang sedang tersesat Tuhan. Genggam erat tangan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami bersama dengan Engkau, kami cakap melewati semua masalah pergumulan dalam hidup kami. Roh Kudus, pimpin hidup kami, pimpin ibadah ini. Supaya ibadah ini bukan menjadi ibadah yang biasa saja. Tetapi ibadah ini menjadi ibadah yang spesial karena Roh Kudus hadir dan menjamah melawat setiap kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Supaya firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan boleh katakan bersama. Amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk NDC Youth. Ivan, boleh stay. Kayak biasa bro. I need you here. Oke, Shalom NDC Youth. Aduh, suaranya seperti biasa. Shalom NDC Youth. Oke, lihat kiri kanan lu. Bilang, hari ini lu ganteng dan cantik banget. Fashion lu walaupun pakai celana pendek tapi on point. Yeah. Hari ini ganteng dan cantik banget. NDC Youth ada sukacita, amin. Di tengah yang masih pada cup tetapi ada yang nyempetin untuk beribadah. You guys are awesome. Dan NDC Youth sebelum gue akan share firman Tuhan, tetapi ada beberapa hal yang perlu gue sampaikan, yaitu yang pertama apa? Yang pertama adalah kalau minggu depan NDC Youth akan ada event, yaitu eventnya adalah NDC Youth itu akan berulang tahun. Jadi jangan lupa minggu depan it's gonna be awesome. Ajak teman-teman lu semua, kita akan lompat bareng bagi Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Dan ada beberapa performance yang akan kita lihat bersama-sama. Dan sepanjang bulan depan kita akan belajar mengenai praise and worship, ya.
Jadi next month is going to be awesome. Kita akan banyak nyembah Tuhan. Kita akan banyak memuji Tuhan. Bahkan ada minggu-minggu di mana kita akan melompat bagi Tuhan. Dan bulan depan akan ada banyak event-event spesial. Karena itu jangan lupa untuk join circle juga. Ajak teman-teman kalian. Karena it's going to be awesome. Oke? Dan sekali lagi sebelum gue share firman Tuhan. Gue akan pantun. Belum. Gue butuh bantuan kalian, oke? Ini buat lucu-lucuan aja ya. Gue butuh cakepnya yang gede, oke? Kalau cakepnya kecil gue gak mau ngomong, oke? Dari mana datangnya kereta? Gue ulang, yang ini over ini. Sekali lagi, dari mana datangnya kereta? Kalau bukan dari stasiun balapan. Dari mana datangnya cinta kalau bukan dari kenalan. Jadi guys yang masih gebet-menggebet, takut kiri kanan, semua dimulai dari pertemanan. Dan sebelum pertemanan kenalan dulu bos. Ya, di sini kenalan. Tapi jangan, kalau misalkan belum mau serius jangan kenalan dulu ya. Teman-teman circle dulu aja. Oke Nisius langsung aja terlalu panjang lebar. Gue akan memulai sharing khotbah gue pada sore hari ini. Dan sharing firman Tuhan yang akan gue sharingkan, gue beri judul The Don'ts in Identity. Ya, The Don'ts in Identity, boleh kasih slide-nya. Nah ini, by the way nama gue Jeremy Jason, bukan Jessica Herlan. Tetapi nanti gue gak sendirian hari ini karena ada circle leader. Dan circle leadernya mungkin kalian gak aware mukanya karena dia adalah pemimpin di NDCU's Living World ya. Nanti di poin-poin selanjutnya dia akan share firman Tuhan. Nah kita sebulan ini kita udah belajar bersama-sama mengenai identitas. Ya, dan gue berharap kita semua bisa mengenal identitas kita. Kita menemukan identitas kita yang benar dalam Tuhan. Kalau Wewe minggu lalu udah ngomong child of God. Ya, di mana-mana child of God ya. Kita adalah anak-anak Tuhan ya. Tetapi dalam kita menjalani identitas kita akan ada troubles, akan ada hambatan. Dan mungkin dalam kita menjalani identitas kita, ada banyak hal yang bisa membuat kita salah jalan, salah arahan, kita kiri, kita kanan. Kenapa? Karena ada hal-hal, the don'ts in identity, landasannya itu salah. Ya. Dan mungkin you and this youth, maybe you will encounter it. Ya. Mungkin kalian akan bertemu dengan hal itu. Karena itu gue akan share beberapa poin tentang parameter yang gak boleh kalian lakukan untuk menentukan identitas kalian. Sekali lagi in this youth. Yang akan gue share hari ini, the don'ts in identity adalah hal-hal yang jangan kalian lakukan untuk menentukan identitas kalian. Ya. Yang pertama, ya, the don'ts in identity. Identitas dengan dasar yang keliru adalah yang pertama guys, and this youth adalah prestasi. Ya, prestasi. Jangan mendefinisikan identitas kalian, don't identify yourself berdasarkan prestasi yang kalian achieve. Ya, kenapa? Jangan mendasari identitasmu dengan prestasi dan keberhasilan pribadi seperti jabatan, seperti kekayaan, seperti kalian terkenal di TikTok, seperti kalian terkenal di Instagram. Kalau kalian punya followers sudah 1.000, 2.000, 3.000 dan bahkan apakah ada influencer di sini? Ada TikTok influence, gue tahu beberapa di sini ada TikTokers yang likes-nya udah sampai jutaan ya. I will tell you something. Jangan mendefinisikan identitasmu hanya karena kalian terkenal. Yang percaya katakan amin. Jangan mendefinisikan dirimu, identitasmu karena likes lu jutaan di TikTok. Jangan mendefinisikan dirimu kalau lu pakai baju-baju keren. Pakai baju Bape, Ape, apalagi Gorilla, gue gak tahu. Off-White. Jangan mendefinisikan diri kalian dengan prestasi. Seberapa terkenalnya kalian. Seberapa kalian pakai baju branded ya. Kenapa ini penting untuk gue sharing? Kenapa? Karena jika identitas kita itu didasari prestasi, itu nggak akan long last guys. Itu semu. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita mendasari identitas kita pas kita terkenal, kita rame yang suka, rame yang follow, TikToker sejati. Pertanyaannya gini, kalau like sedikit artinya apa? Identitas gue sampah dong. Kalau yang like gue dikit, follow gue dikit apa? Sampah dong gue.
Kalau gue pakai baju LV, pakai baju bagus, baru gue keren, baru gue kece. Jalan kayak gak bisa mati. Lihat cewek kiri kanan, lihat cowok kiri kanan, eyes on us. Pertanyaannya, kalau kita gak pakai baju mahal, kita gak kaya, kita jadi jelek dong. Kita jadi sampah dong. Salah nggak kalau kita ingin menjadi terkenal? Salah nggak kalau kita ingin menjadi kaya? Salah nggak kalau kita ingin menjadi influencer? Debatable, oke lah. Tetapi jangan sampai identitasmu itu didasari oleh kemampuan pribadi kalian. Jangan sampai identitasmu didasari oleh apa? Didasari oleh kekayaanmu, prestasimu. Bahkan firman Tuhan berkata begini yang disius. Yeremia 17 ayat 5. Nih firman Tuhan yang ngomong ya, bukan gue yang ngomong. Dikatakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, alias apa? Keberhasilan pribadi, ya kekayaan, ya. Semuanya, semu itu apa ya? Semu itu sementara. Tetapi identitasmu dalam Kristus itu yang kekal, Endisius. Dan kita belajar bersama-sama. Kalau minggu lalu, Kowe bilang apa? Kita apa? Child of God. Kemana-mana? Child of God. Ya gitu ya. Jangan sampai, karena gini, karena gue pernah SMA guys. Gue gak tua-tua banget. Gue masih 28. Gue pernah lah zaman-zaman kayak kalian, alay-alay gitu lah ya. Kalian gak alay. Maksudnya, dulu gue alay, kalian gak alay. Tapi kalau kalian merasa alay, bukan salah gue, ya. Dari zaman-zaman gue dulu tuh yang rambut gue kayak begini, kayak Dragon Ball, Goku, Vegeta, Super Saiyan 1, 2, 3, gue lakuin semuanya. Ya, zaman-zaman alay itu gue mendefinisikan identitas gue, kalau gue pakai skinny jeans, gue keren gitu kan. Ya, kalau gue pakai baju mahal, baru keren kan, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita mendefinisikan identitas kalian kalau pakai baju mahal, baju branded, prestasi. Kenapa? Itu semua sementara. Ya, lu bisa di atas pas lagi keren, ganteng, dan lu bisa, wah gak bisa mati gitu ya. Jalannya ya, keren gitu kan. Tapi pas di bawah, gue jelek. Gue gak berarti, gue worthless. Semu sementara. Tetapi identitas kita dalam Kristus, itu yang akan kita bawa sampai selama-lamanya. Ada amin yang disius? Ada amin? Gak kedengeran aminnya, ada amin? Yes. Ini kalau ada yang tersakiti dengan poin gue, bagus. Bagus. Artinya Tuhan lagi mau negur. Don't define yourself dengan prestasi kalian. Ya. Dan seperti gue bilang tadi yang disius, kalau gue hari ini gak sendirian, ada Cici yang sangat cantik bersama dengan kita semua. Dan dia sudah tegang dari minggu lalu. Jadi dia butuh bantuan kita. Ini debutnya dia yang pertama. Langsung aja gue balik ke depan. Cici Jessica Herlan. Enggak, kamu pakai yang ini. Oke, silakan Cici. Hai semuanya. Hai dong. Aku mau perkenalan diri lagi, karena kayaknya kurang gitu kalau nggak ngenalin diri ya. Jadi nama aku Jessica, tapi dipanggilnya JH, karena nama Jessica tuh udah banyak banget. Dan umur aku sekarang 23 tahun, terus aku salah satu MCL di NDC Youth LW. Jadi buat beberapa dari kalian yang ngerasa asing lihat aku, itu wajar banget karena aku jarang banget ke CP. Tapi kalau kalian sering main-main ke LW, itu pasti udah lumayan familiar lah lihat muka aku. Nah, thank you banget kok JJ udah izinin aku naik mimbar hari ini, first time sharing. Jadi kalau misalnya agak-agak nervous dikit, sorry banget ya Ayah. Nah, tadi kita udah belajar satu poin dari Ko JJ itu tentang prestasi. Kita gak boleh jadiin prestasi kita itu sebagai dasar untuk menentukan identitas kita sebagai anak Tuhan. Dan aku mau masuk poinnya yang kedua, yaitu tentang apa yang orang katakan tentang dirimu, tentang diri kalian semua nih di sini. Jadi kita semua kan makhluk sosial, kita butuh persepsi atau pandangan dari orang lain tentang kita, karena kita gak bisa nilai diri kita sendiri, benar gak sih? Nah ternyata entah kalian sadar atau enggak, pertemanan itu ternyata punya pengaruh yang besar banget nih dalam membentuk diri kita. Nah
Terus berarti identitas atau siapa diri kita sekarang itu bisa bergantung pada siapa kita berteman. Makin kalian sering bergaul sama seseorang, ngabisin waktu dengan teman kalian, pendapat atau omongan yang mereka omongin tentang kita itu mungkin aja ngebentuk diri kita yang sekarang. Nah, masalahnya adalah, ini ada masalahnya nih, kita akan lebih gampang untuk ingat dan percaya apa yang teman kita omongin ke kita daripada apa yang udah Tuhan katakan ke kita. Nah, ini buat refleksi diri buat kita semua, apakah kalian lebih sering ngabisin waktu dengan teman-teman kalian atau dengan Tuhan? Karena gini, kita pasti punya circle pertemanan dengan karakter yang berbeda-beda. Di satu sisi kita punya temen yang emang ceplos-ceplos banget, yang emang jujur 100% dan mungkin suka ngomongin hal buruk nih tentang kita. Nah, lama-kelamaan kalian pasti akan percaya dengan omongan mereka. Kita akan masukin omongan-omongan yang buruk yang mereka omongin tentang kita ke dalam hati kita. Tapi kalau misalnya kita punya temen yang emang lovely banget, yang word affirmation banget, dan suka muji kita mungkin akan jadi lebih fokus pada kelebihan kita. Dan kita akan susah nih ngeliat kekurangan yang ada di diri kita. Nah, kita mau baca ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, aku tahu saat ini dunia itu makin jahat, ya gak sih? Kalian ngerasa gak sih dunia itu makin jahat, hari-hari kesini tuh ada aja gitu cobaannya. Nah, iblis itu punya segala cara untuk bikin kita jauh dari Tuhan. Dan kita pasti sometimes akan ngerasa gak layak nih untuk Tuhan. Tapi aku percaya kita juga masih dikelilingin sama orang-orang baik. Masih banyak kok orang baik itu di sekitar kita, even dengan karakter yang berbeda-beda. Karena balik lagi, kita semua kan gak sempurna, ya gak sih? Nah, cuma ada satu cara yang bisa bikin kita tetap pegang identitas kita sebagai anak Tuhan, yaitu dengan melekat sama Tuhan, melekat sama Bapa kita sendiri. Kenapa? Karena mau dunia ngomong apapun tentang kalian semua, kalau misalnya Tuhan mau kita untuk berubah, Tuhan mau kita berproses dan jadi berkat untuk sekitar kita, untuk teman-teman kita, Tuhan pasti akan lakukan itu. Jadi intinya kita harus melekat sama Tuhan. Nah, aku ngerasain sendiri gimana caranya Tuhan kerja atas hidup aku. Jadi dari kecil tuh aku memang udah tumbuh di gereja. Mami papiku pelayanan juga, jadi aku pasti akan pelayanan juga dari kecil. Nah, teman-teman aku saat itu, waktu itu aku sekitar SMP, SMA. Dan teman-teman aku itu udah sering ngomong kasar, sehari-hari tuh memang ngomong kasar gitu loh. Nah, ada satu hari aku lagi kesel banget sama orang dan temen aku ngomong gini ke aku, coba sih Jess sekali-kali ngomong kasar, toh ini bukan hari Minggu juga. Tapi aku kayak, gue tuh gak ngomong kasar bukan karena gue anak gereja, enggak. Tapi memang aku dididik sama orang tua aku gak boleh ngomong kasar karena aku anak perempuan gitu loh. Bukan karena aku anak gereja. Nah, saat itu aku lengah dan akhirnya aku samperin orang yang bikin aku kesel, aku teriak di depan muka dia, woi asul lo ya gitu. Anggap aja tuh ngomong kasar lah ya. Anggap aja tuh ngomong kasar dan wow jujur itu rasanya lega banget. Saat itu aku lega banget. Tapi habis itu aku feel guilty. Karena aku ngerasa aku udah ngelawan orang tua aku. Jujur ini agak lebay tapi aku ngerasa aku udah jadi anak bandel saat itu. Dan aku ngerasa apa yang aku lakuin setiap hari Minggu itu sia-sia. Karena ternyata di luar aku masih sama seperti orang lain. Aku gak bisa jaga identitas diri aku sebagai anak Tuhan. Nah, dan mungkin kita sadar gitu loh. Kita tumbuh di circle pertemanan yang memang mungkin bawa dampak negatif ke kita. Istilah kerennya sekarang toxic lah ya. Nah, dan mungkin kita belum berani nih keluar dari fase itu. Tapi tadi kita udah nyanyiin juga di lagu terakhir. Ada liriknya kayak, Yesus padamu ku berseru, kaulah kemenanganku. Jadi kalau misalnya kita minta, kita mau untuk keluar dari fase itu, Tuhan pasti akan bukain jalan untuk kita semua. Tapi mungkin Tuhan mau kita untuk belajar kuat dulu. Tuhan mau kita gak goyah gitu loh. Tuhan mau kita gak goyah dengan semua apa yang orang lain omongin tentang kita. Dan kita bisa kita bisa ngejaga identitas kita sebagai anak Tuhan. Next, poin terakhir.
itu adalah perasaan dan pikiran pribadi. Kalian sering dengar gak sih musuh terbesar dalam diri kita itu bukan iblis, melainkan diri kita sendiri. Ternyata pikiran dan perasaan itu jelas gak bisa menggambarkan identitas kita tuh dengan tepat. One day kita bisa ngerasa lagi on fire banget, lagi luar biasa banget, vibes-nya positif gitu loh. Tapi one day kita bisa lagi ngerasa di bawah banget, payah banget. Kayak gue gak layak gitu untuk Tuhan. Intinya negatif lah vibes-nya. Nah, artinya kalau kalian bertindak berdasarkan apa yang kalian pikirkan dan rasakan saat itu semua adalah hal yang keliru. Dan hasil yang kalian dapat itu juga cuma sementara. Nah, ayatnya di Amsal 28 ayat 26, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijaksana ia akan selamat. Jadi identitas yang berdasarkan mood, pikiran dan perasaan itu jelas cuma sementara ya, cuma semu. Coba kalian bayangin deh gimana bisa kalian ngebentuk diri kalian dengan identitas, dengan di atas sesuatu yang mudah berubah-ubah setiap harinya. Contohnya kayak orang yang ngebangun rumah di atas pasir itu kalau misalnya kita injek sekali itu kan langsung roboh, kena air langsung roboh. Coba bayangin kalau misalnya kita ngebangun diri kita berdasarkan perasaan atau pikiran kita yang sesaat, kita pasti bakal jadi orang yang gampang labil, yang gampang terpengaruh sama orang lain. Karena balik lagi aku udah bilang dunia itu makin jahat dan makin cepet kita harus ikutin nih cara kerjanya dunia. Nah contohnya gini, next slide. Aku ada kasih foto mie goreng. Tadinya aku mau bawa yang asli tapi aku takut kalian musuhin aku karena baunya. Jadi yang kiri itu adalah mie goreng yang sehari-hari kita makan, yang kita suka banget. Tapi yang kanan itu mie digoreng juga tapi aku juga gak pernah makan dan mungkin kalian juga baru pertama kali lihat. Dan menurut kalian mie goreng yang benar itu yang mana sih? Yang kiri atau yang kanan? Kiri. Yang kiri, yang kanan. Oke, yang benar itu yang kanan. Karena ini benar-benar mie yang digoreng. Kalau misalnya yang kiri itu cuma kita ngerebus mie, cuma kita sajiinnya gak pakai kuah. Artinya yang kiri itu sama aja kayak mie rebus. Atau contoh simpelnya gini, kalian PDKT-nya sama siapa, jadiannya sama siapa? Sering terjadi gak sih di antara kalian? Karena di sekitar aku sering banget kayak gitu, PDKT-nya sama si A, jadiannya sama si B. Gak nyambung kan? Gak nyambung banget, sama halnya kayak kita, anak-anak Tuhan, kita udah tahu nih kita udah tahu apa tugas kita, Tuhan udah kasih tahu kita harus gimana dan segala macamnya. Tapi kalau kita ngelakuin itu, kita ngejalaninnya dengan sesuka hati atau sesuai mood kita, pasti ujungnya gak akan nyambung. Beda sama apa yang Tuhan rencanain dalam hidup kita. Karena ada saatnya kita lagi on fire banget, tapi waktu kita lagi ngerasa hati kita gak buat Tuhan gitu loh. Kita mungkin akan pikir gak masalah lah keluar dari pelayanan bentar, gak masalah lah keluar bentar dari jalurnya Tuhan. Gak apa-apa deh, kayak nikmatin masa muda kita dulu. Kita akan selalu pikir kayaknya gak apa-apa deh, Tuhan juga pasti akan maafin kita gitu loh. Tapi kalau kita menjalani hidup kita dengan pikiran dan perasaan kita saat itu, kita akhirnya akan ikutin cara kerjanya dunia, bukan dengan cara kerjanya Tuhan yang udah kasih tahu ke kita. Jadi jangan biarin pikiran atau perasaan kita mengubah identitas kita semua sebagai anak Tuhan. Kalau kita lagi ngerasa di bawah, kita lagi ngerasa gak layak untuk Tuhan dan mungkin kita habis ngelakuin sesuatu perbuatan yang memang Tuhan udah bilang gak boleh. Tanemin ini ke mindset kalian, Tuhan udah bilang ke kita semua bahwa kita semua itu berharga, Tuhan pandang kita dengan cara yang sama. Jadi kalau kalian ngelakuin kesalahan, minta maaf ke Tuhan dan jangan lakuin itu lagi. Bukan dengan kalian keluar dari jalurnya Tuhan. Jadi jangan biarin pikiran atau perasaan kalian yang cuma sesaat itu akan menghancurkan masa depan kalian nantinya. Nah, kita mau baca lagi ayatnya di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan aku mau tutup sharing aku hari ini dengan cerita lagi.
Jadi aku kerja di salah satu perusahaan swasta yang memang mostly Kristen, ownernya sendiri pun Kristen. Jadi value pertama di perusahaan aku adalah in God we trust. Keren banget gak sih? In God we trust. Dan aku suka banget artinya. Artinya itu apapun yang bisa kita lakuin sebaik mungkin. Sisanya kita serahin semua ke Tuhan. Jadi kita bisa kembangin diri kita nih dengan segala potensi yang udah Tuhan kasih ke kita. Nggak salah kok kita punya prestasi tinggi, nggak masalah. Nah, terus tapi kita juga bisa tutup kuping kita untuk gak dengerin hal-hal negatif yang orang lain omongin tentang kita untuk bikin kita ngejauh dari Tuhan. Dan akhirnya kita juga bisa untuk minta kuasa Roh Kudus nih setiap hari. Untuk kita bisa tetap ngejaga hati dan pikiran kita. Dan pada akhirnya kita cuma bisa berpegang sama Tuhan. Supaya kita bisa ngejaga identitas kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Dan sisanya apapun yang lagi kalian alamin sekarang, mungkin kalian lagi ngalamin pergumulan atau cobaan yang nantinya akan datang ke kalian, itu biar Tuhan yang bekerja atas hidup kalian. Jadi sekian sharing aku hari ini, semoga memberkati kalian semua. Thank you. Thank you Cici JH. Wah, untuk pertama kali luar biasa banget Cici. Dan Cici JH juga ditemenin sama pacarnya hari ini. Cowok-cowok, I'm really sorry. Oke. Tapi I will conclude dulu. Aku akan tutup semuanya. The don'ts in identity, sekali lagi. Jangan mendasari identitas kalian dengan prestasi. Karena semu, sementara. Ya, kayak kita berdiri di atas dasar yang rapuh. Kita harus selalu ingat we are child of God. Mau itu prestasinya lagi bagus, mau lagi gak bagus, it's okay, gak apa-apa. Proses. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua, jangan mendasari identitasmu dengan apa yang orang katakan tentang dirimu. Nanti di TikTok ada ngomong kamu gendut, ya. Nanti ada ngomong kamu kurus. Kita berubah-ubah kalau orang ngomong apa. Kita berubah-berubah kalau ada orang ngomong apa di dalam TikTok kita, Instagram kita, dan itu gak akan pernah ada habisnya. Percaya dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu, engkau berharga. Dan kalau ada masukan dari orang-orang terdekatmu, bisa jadi itu juga Tuhan mau menegur engkau. Gitu ya. Jangan sampai, kata Ko JJ, jangan dengerin apa yang orang katakan. Wait a minute. Kalau itu adalah sebuah input yang bagus buat diri kamu improve. Ya, dan kamu reflect, that is good for me. Tuhan juga bisa ngomong lewat orang-orang dekat di sekitarmu. Tetapi jangan semuanya kamu telan. Ya, apalagi kalau orang-orang yang kamu gak kenal. Ya, orang-orang yang kamu gak kenal di sosial media kamu. Dan kamu terima, kamu telan semuanya tuh. Lama-lama kita jadi orang yang gak punya identitas. Dikit-dikit, oh ya benar juga ya. Dikit-dikit, oh ya benar juga ya. Identitas kita itu berharga di mata Tuhan. Ada amin. Ya, dan kalau Tuhan mau menggunakan orang-orang di sekitar kalian, teman-teman baik kalian, pemimpin kalian, itu juga bisa jadi salah satu sarana Tuhan untuk ngomong sama kalian. Yang ketiga, yang terakhir, ya, jangan sampai identitasmu itu didasari oleh perasaan dan pikiran pribadi. Ini aku selalu ngomong nih. Aku selalu ngomong mau itu di ibadah di sini, mau itu ibadah di umum. Aku selalu ngomong begini, orang di US Barat dia bisa begini, hari ini aku mau menjadi cewek. Besoknya moodnya berubah, aku mau menjadi naga. Besoknya berubah, aku menjadi transgender. Dan kita harus ngikutin. Dan tiap hari berubah-berubah. Ya, nanti lama-lama LGBTQ bukan plus lagi guys. Ada plus, titik koma, plus tanda tanya, tanda seru, plus. Nggak akan pernah ada habisnya. Kalau tergantung mood pribadi kita. Karena mood berubah-berubah, bener gak sih? Apalagi kalau misalkan kita lagi PMS, bukan gua yang cewek-cewek. Kita bisa ngamuk banget, kita bisa semua kita marah. Pacar kita nafas, kita marah. Lu nafas gede banget sih, semuanya salah di mata cewek kalau lagi PMS. Nah tetapi ada juga cewek-cewek yang lagi bagus gitu ya. Bisa menguasai diri, nah itu keren, udah dewasa gitu ya. Tetapi gini, cowok-cowok juga kadang-kadang juga ada cowok yang baper juga banyak. Tapi kalau misalkan kita mau didasari identitas kita dengan perasaan kita, itu gak ada habisnya bos. Ya,
identitas kita temukan dalam Tuhan. Amin, Endisius. Jangan mendasari identitas kita, membangun diri kita di atas sesuatu yang mudah berubah dan berganti setiap hari. That's why dalam hidup kalian akan menemukan challenges kayak gini, ya. Baik itu prestasi, apa yang orang katakan tentang dirimu, ataupun dengan perasaan pikiran pribadi kalian. Remember, kalian itu adalah anak-anak Tuhan, kalian berharga di mata Tuhan, kalian adalah kepunyaannya Tuhan. You are special, you are wonderfully created dalam Tuhan. Jika kalian menemukan sekarang kalian lagi di masa yang bingung nih, aku tuh sebenarnya identitasnya gimana sih? I will tell you something, you are berharga. You are wonderful. Masukan itu bisa datang, ya. Masukan dari teman-teman kalian, orang tua kalian, pemimpin kalian, itu bisa datang. Tetapi orang yang kalian gak kenal di luar sana, jangan lu telan mentah-mentah, bos. Orang itu gak kenal diri kamu, orang itu bisa jadi pingin kamu untuk jatuh. Kita gak tahu. Percaya apa yang Tuhan katakan dan teman-teman dekat kalian katakan. Identitas kita ditemukan dalam Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dong. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita akhiri ibadah kita, aku mau kita pejamkan mata kita. Kita nyanyikan ref lagu tadi. Kita katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku, di atas segalanya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita pejamkan mata kita fokus kepada Tuhan saat ini. Tuhan Yesus, kami terima kasih karena sepanjang bulan ini kita udah belajar bersama-sama mengenai identitas kami di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami kadang salah menilai diri kami. Ampuni kami kalau kami kadang-kadang dengan mudah belok kiri, belok kanan. Tetapi Tuhan, sepanjang bulan ini kami belajar kalau kami adalah anak-anak Tuhan. Kalau kami itu berharga di mata Tuhan. Dan kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Tuhan, pimpin hidup kami. Tuhan, pimpin pikiran dan langkah kami. Supaya kami berjalan, kami melangkah, kami bertindak. Itu sesuai dengan identitas kami. Yaitu kami adalah child of God. Roh Kudus, pimpin hidup kami. Semua yang kami katakan, tingkah laku kami. Itu boleh reflect who we really are in you Jesus. Kami mau akhiri ibadah hari ini, kami pulang gak sama seperti kami datang. Kami pulang dengan identitas kami di dalam Engkau. Kalau kami adalah anak-anak Tuhan. Kami berharga, kami adalah milik kepunyaan Engkau Tuhan. Dan kami mau akhiri ibadah Endisius pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati boleh katakan bersama, amin.